oleh para pengunjung. Juga harga ini setiap tahun menjadi viral di Kabupaten Samosir. Maka kita bersama-sama dengan pemerintah kita turun ke lapangan, terutama harga sembunyi makanan juga terutama di air tanah. Jadi menjadi sorotan air tanah dan kita menggunakan Ketua UKM Samosir pas olehnya Pak. Kita mengerai lain. Ini sudah diawali tanggal 31 Oktober lalu. Saya sendiri yang menerima audiensi ke Hotel Pantas. Biar sama-sama Bapak Ibu kita tahu ya bersama Pak Bupati. Sehingga tanggal 1 November itu ada penanaman pohon buah di sekitar desa wisata atau kota kita. Nah, tim dari pusat itu justru dihadiri oleh dua jenderal. Yang pertama itu Mayor Jenderal L. Merbau sebagai pemerhati, ya, pemerhati Pemuda Batak Bersatu di Indonesia. Satu lagi dihadiri oleh Bapak Syahan, staf khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya, Dirjen Pop. Oleh karena itu, Bapak Ibu hormati apa-apa saja yang sudah kita bicarakan tadi dan sudah dipaparkan oleh Ibu Kadis Rupa dan Ketum tadi. Mari kita support, ya. Mari kita benar-benar dukung. 1 minggu yang lalu kita sudah membuat surat dukungan resmi dari pemerintah Kabupaten Samosir yang sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati. Kita melayangkan langsung ke Ketua Umum ini bahwa kita pemerintah Kabupaten Samosir ya mutlak atau wajib mendukung Geber Tau Iboba HUT ketiga Pemuda Batak Bersatu se-Indonesia. Minggu yang lalu kepada pemilik kapal yang belum memiliki subsiden, misalnya pembuangan limbah daripada rombongan ataupun kamar mandi, ini sudah kita surapi. Maka untuk kapal minum dengan kiri yang lain akan kita surapi di mana dikatakan fasilitas ataupun fasilitas daripada kamar mandi. Yang kedua, apa yang disampaikan daripada Denis pada saat ini nanti mungkin ini hubungannya kepada ketetapan dengan pemerintah. Saya sudah mencoba pada CM-nya media sendiri bahwa sarana yang ada di gedung pelabuhan boleh kita pakai, tidak jadi masalah. Orang selamat sore, kembali lagi dengan saya di Green Beta TV. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Ormas yaitu PBB ya Pak, Pemuda Batak Bersatu, dan barusan telah dilakukannya rapat koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Nah, kita akan tanyakan dengan para narasumber hari ini terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan di akhir Desember. Oke, terima kasih. Pertama saya kenalkan diri dulu. Saya Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu Lambo Siombing. Kehadiran kami di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir adalah melakukan rapat koordinasi terkait adanya rencana perayaan ulang tahun ketiga Pemuda Batak Bersatu secara akbar se-Indonesia yang nanti kita buat dengan tajuk Gebiar dan Nutuba 2022. Adapun harapan dari acara ini adalah bagaimana Pemuda Batak Bersatu ikut serta mendorong bangga berwisata di dalam negeri, dan Pemuda Batak Bersatu juga memiliki peran aktif untuk mendorong gerakan bangga buat Indonesia, dan harapannya dengan kegiatan ini dapat mendongkrak dan meningkatkan perekonomian pasca pandemi Covid. Baik, lalu apa kegiatan yang akan dilakukan di akhir Desember ini Pak dari Ormas ini Pak? Ya, jadi kebetulan saya saat ini dampingi sama ada ketua panitia dan ketua DPD Samosir. Mungkin terkait masalah kegiatan apa nanti yang dilaksanakan mungkin bisa disampaikan oleh ketua panitia. Baik. Oke. Baik. Terima kasih. Nama saya Bernas Siombing. Pada kesempatan ini dipercayakan Dewan Pimpinan Pusat sebagai Ketua Pelaksanaan Gebiar dan Nutuba 2022. Baik. Adapun acara kita lakukan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 2022 di Utaraja, Tuban Susi Toruan. Pertama yaitu pagelaran budaya. Pagelaran budaya ya. Diisi dengan acara
tari lima puak Batak, kemudian Somba, kemudian Mocak, fashion show ada busana Batak. Ya. Nah, kemudian 2 acara itu aneka lomba. Di aneka lomba ini ada kita isi di kegiatan mendesain mobil komando PBB itu internal, kemudian yel-yelnya, kemudian ada juga diisi dengan olimpiade matematika tingkat SMA seluruh Sumatera Utara. Oh, jadi ini akan untuk terkait dengan bimbingan sekolah tadi, ini akan dilakukan seluruh SMA di Sumatera Utara ini? Semua, siapa yang semua? Oh, gitu ya. Personal ya. Nah, kita akan sampaikan undangannya. Kita bekerja sama dengan Master College. Ketepatan itu pemiliknya Ketua DPD Sumbung beserta dengan dari Universitas Sumatera Utara. Kemudian juga ada nanti perlombaan bernyanyi, trio, kemudian perlombaan fashion show dan tari-tarian. Kemudian ketiga itu acara pagelaran potensi daerah dan UMKM dengan mengisi stand-stand yang ada kita sediakan nanti. Kemudian terakhir diisi dengan panggung hiburan. Ya, kita akan coba menghadirkan rapat aplikasi kota maupun dari Sumatera Utara yang saat ini memang lagi make down seperti Erik Slotan, Stali Voice, Nirwana Trio, Nadia Sister, Tangguaran, Julaman Saragi dengan Novita Barus. Baik. Ya, ada 10 artis yang itu. Baik. Kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk seluruh anggota PBB ini dalam pelaksanaan ini dan dari mana saja, Pak? Pesertanya seluruh ada di 28 DPD di Indonesia. Berarti ada 28 provinsi. Kalau saat ini kan kita tuh punya masa anggota sekitar 700 ribuan. Kalau kita asumsikan lagi 20% saja kan 140 ribu. Oh iya, 140 ribu ya. Tapi tidak stay di sini ya, keluar masuk lah kita asumsikan. Kita juga tahu dengan kapasitas yang ada di sini dan daya dukungnya di Samosir. Minimal kita coba mempromosikan Samosir ke kalayak banyak. Mungkin banyak orang-orang diaspora yang ada di Papua, di Kalimantan yang tahu Samosir tapi belum pernah menginjakkan kaki ke Samosir. Salah satu target kita memang bagaimana mereka bisa menginjakkan kaki di Samosir, sehingga tidak hanya dalam wacana pernah dengar tapi tidak pernah melihat langsung dan alam Samosir. Itu target kita sebenarnya. Baik, untuk closing statement, apa harapan kedepannya dengan adanya kegiatan ini untuk Kabupaten Samosir ini, Pak? Silakan. Kami harapkan Kabupaten Samosir semakin maju, khususnya pariwisatanya. Artinya dengan kegiatan ini, seringnya event-event ini, ada perubahan-perubahan signifikan di Kabupaten Samosir ini, baik dari sisi perekonomian maupun minded ya, pola pikir, sehingga benar-benar menjadikan Samosir menjadi destinasi wisata super prioritas seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan kami berharap acara ini bisa continue, jadi bukan saat ini saja, bisa berkelanjutan ya. Lain yang bisa kita buat bagaimana cara kita mempromosikan Samosir sehingga benar-benar Samosir ini bisa dikenal khalayak ramai. Dan artinya dengan harus ada sinergitas dengan pemerintah kabupaten juga ya. Yes. Baik, mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Saya Axel Wardana dari Green Berita TV. Horas. Horas, selamat sore. Kembali lagi dengan saya di Green Berita TV. Baik, saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan sudah dilaksanakan yaitu rapat koordinasi untuk persiapan Nataru ya Bu. Nah, saya di sini juga sudah bersama dengan Ibu Kepala Dinas Pariwisata yaitu Ibu Teti Naibaho. Kita akan tanyakan apa sih yang menjadi kesimpulan dari rapat koordinasi ini Bu? Ini kan tadi barusan telah terlaksana rapat koordinasi ya persiapan Nataru ya Bu. Nah, sebenarnya apa tujuan rapat koordinasi dilakukan ya Bu? Baik, terima kasih. Rapat koordinasi kepariwisataan ini memang lazim dilakukan. Tapi mungkin karena 2 tahun ini COVID, mungkin kurang karena aja tidak mengharapkan banyak wisatawan. Nah, karena pandemi COVID sudah mulai melandai, maka kita benar-benar siap menciptakan kenyamanan bagi para wisatawan. Maka rapat koordinasi kali ini adalah mengecek kesiapan kami semua, apa-apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD. Baik. Sesuai dengan tupoksinya sehingga nanti para wisatawan itu merasa nyaman dan merasakan bahagia ketika berlibur di Samosir, baik dari sisi pelayanan, baik dari sisi amenitas maupun kondisi infrastruktur dan juga
ketersediaan daripada Baik. produk UMKM yang nanti bisa mereka bawa pulang sebagai oleh-oleh ketika pulang berlibur dari Samosir. Karena memang Natal tahun baru itu pasti kunjungan itu sangat meningkat ya. Ya, padat ya, namanya liburan ya. Iya, apalagi kita kan banyak mayoritas Kristen, para perantau kita kan pulang masa liburan tahun baru, Natal tahun baru. Kendala-kendala adalah memang nanti ketika jalur danau ya, danau mungkin juga akan kendala. Walaupun sudah ada penambahan ferry, tapi juga tetap mereka akan mengantri. Walaupun memang saat ini sudah ada ferry yang harus beli tiketnya dengan online. Oh, sudah ada sekarang, Bu? Sudah ada, yaitu yang di Ihan Batak. Namun saya kira kalau membludak pengunjung, tetap juga nanti mereka akan mengantri di beberapa pintu-pintu masuk seperti di Semarindo, Semenyo Tigaras, Pomo Ajibata maupun Ajibata Ambarita tetap akan ngantri karena memang membludak ya, mungkin daripada jumlah penduduk Samosir yang akan datang ke Samosir ini. Jadi saya kira itu juga nanti kemacetan, juga mungkin ketersediaan lokasi-lokasi parkir, mungkin juga di objek-objek wisata seperti objek wisata Pasir Putih misalnya. Baru yang berikut adalah memang dampaknya pasti ada gitu. Sampah biasanya. Itulah ya, karena makin banyak yang datang pasti ya jumlah sampahnya kan biasanya lebih banyak dari orang yang datang gitu kan. Kalau untuk UMKM, Bu, bagaimana, Bu? Tadi kita sudah mendengarkan sendiri memang dari Ketua Asosiasi UMKM, mereka sangat siap untuk ya mendisplay ataupun memasarkan produk UMKM dari setiap para pelaku ya, juga ada dari desa wisata, ada juga dari komunitas-komunitas. Mereka sangat siap dan kami juga mendorong agar mereka bisa memasarkannya melalui restoran hotel yang ada di Samosir bekerja sama, dan juga nanti di pelabuhan ya, di pelabuhan pintu masuk kita yaitu di Ihan Batak, karena kita sudah pernah berkoordinasi dengan pengelola ya, melalui disebut perhubungan. Juga nanti ada stand ya yang dikelola oleh Disbudpar sebagai TIC juga, Information Center, dan juga oleh Koperindak. Saya kira itu juga menjadi salah satu peluang bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan dagangannya sembari para wisatawan menunggu antrian, mereka bisa melihat-lihat dan menikmati UMKM produk lokal Samosir. Artinya ini juga melibatkan sinergitas dari beberapa dinas yang lain ya, Bu? So pasti, karena kita bicara pariwisata itu adalah bicara sinergitas dengan PD. Wajahnya itu kan pariwisata, halamannya itu pariwisata, tapi melakukannya harus semua gotong royong, bekerja sama dari perhubungan, lingkungan hidup, PU terkait infrastruktur, Koperindak untuk UMKM, dan juga produk makanan, pertanian, ya, ketahanan pangan, dan juga Satpol PP semuanya, bahkan Polres ya, pengamanan bagaimana menciptakan kenyamanan kepada semua wisatawan. Maka kita harus bersinergi. Pastilah itu. Kalau event, Bu, mungkin apakah dari Dinas Pariwisata ada event yang akan dilakukan, Bu, untuk menyambut hari Nataru ini, Bu? Baik, kalau event yang didanai dari Pemkab sendiri memang tidak ada lagi, namun kita sangat beruntung di akhir tahun ini kita akan menjadi tuan rumah ya, menjadi tuan rumah untuk event yang dilaksanakan oleh Pemuda Batak Bersatu, yaitu Gebiar Danau Toba, yang akan dilaksanakan 27 sampai dengan 29 Desember, di mana mereka akan mendatangkan kurang lebih sesuai tadi informasi dari Pak Ketua Umum, yaitu Pak Lambo Sihombing, akan ada kunjungan wisatawan sejumlah kurang lebih 150.000 yang sudah berganti selama 3 hari. Saya kira ini juga event spektakuler yang melibatkan nanti juga pelaku UMKM dan melibatkan kami semua dari dinas terkait. Tadi Ibu bilang untuk anggaran sudah tidak ada lagi ya dari Pemkab ya. Jadi ini semua nanti event-event ini dari PBB semua, betul? Ya, semuanya akan didanai oleh PBB, tapi kita akan supporting melalui misalnya kerjasama dalam menghadirkan para UMKM, menghadirkan komunitas sangga, juga menghadirkan murid-murid untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Jadi kita nanti supportingnya dari sisi koordinasi, jadi bukan dari sisi budgetingnya. Untuk tadi Olimpiade Matematika ya, itu akan dilakukan di mana, Bu? Akan dilakukan di Pangururan. Oh, Pangururan, Samosir ya? Iya, tapi akan menghadirkan beberapa sekolah-sekolah se-kawasan Danau Toba. Kawasan Danau Toba ya, bukan Sumatera Utara itu? Bukan, se-kawasan Danau Toba. Oke, baik, terima kasih, Bu. Mungkin untuk closing statement, Bu, apa harapannya dari
Dinas Pariwisata kepada seluruh wisatawan yang besok akan berwisata ke Samosir ini, Bu? Silakan. Pada wisatawan ya. Ya. Harapan kami kepada para wisatawan ya atau calon wisatawan yang akan berkunjung ke Samosir adalah mereka juga harus menjaga keindahan Samosir, tidak buang sampah sembarangan. Lalu ketika ada yang kurang nyaman, jangan diposting di medsos, langsung nanti ke call center karena kita akan menyiapkan call center dari dinas bekerjasama dengan Kominfo. Yang kedua, harapan kami kepada wisatawan mereka merasa bahagia, bersukacita selama berlibur di Samosir, negeri indah, negeri surga, dengan tentu saja pelayanan kami semua oleh stakeholder ke pariwisataan di Samosir. Baik. Tapi sangat susah sekali, Bu, untuk mengendalikan ini kan, apalagi persoalan sampah ini ya, Bu, ya kan? Karena sangat sulit juga dikoordinasikan, Bu, untuk para wisatawan yang datang itu kan. Untuk masyarakatnya di Samosir sendiri, Bu, apa harapannya, Bu? Untuk masyarakat, jadilah tuan dan nyonya rumah yang sangat ramah, memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan karena wisatawan adalah raja dari gula-gula. Oke, baik, terima kasih, Bu ya. Saya closing dulu ya. Baik, berikut wawancara saya terkait dengan kegiatan koordinasi persiapan Nataru ini. Semoga informasi ini berguna pada seluruh audiens yang melihat video ini. Saya Axel Wadana, Green Berita TV. Horas.